Mas konnichiwa konbanwa. Dimanapun teman-teman berada, alhamdulillah masih bersama saya Dwi Happy Prasetyo. Hari ini kita jalan-jalan lagi gitu ya. Oke, hari ini saya masih di perjalanan nih teman-teman ya. Nah, konsepnya aja jalan-jalan lagi gitu ya. Oke, informasi pada hari-hari ini adalah kembali lagi kita informasikan seputar ya magang, seputar kerja gitu ya. Nah, sedikit aja mau kita bershare sebentar. Saya mau masuk ke tap dulu di sini. Oke, kita masuk dan kita bisa sip sambil teman-teman bisa lihat nih, hari ini cuacanya mendung syahdu gini ya. Oke, saya informasikan bahwasannya nih banyak teman-teman yang masih tanya, masih bingung. Ini Bang, saya mau ambil magang atau TG nih ya. Kembali lagi saya tegaskan lagi sama teman-teman perbedaan magang sama TG. Jadi sebenarnya secara judul saja ya. Jadi TG ini specific skill worker ini memang sebenarnya diperuntukkan untuk mereka yang udah punya pengalaman ya. Mereka sudah punya pengalaman gitu ya. Kemudian mereka juga sudah dianggap sebagai pekerja berketerampilan khusus di bidangnya sebenarnya. Nah, itu baru bisa mengikuti program TG atau SSW. Jadi kalau teman-teman yang memang belum ada pengalaman atau fresh graduate gitu ya, baru aja lulus, mending ya ambilnya magang gitu ya. Itu jelas dari judul aja itu kita bisa bedakan. Hanya saja sekarang ini konsepnya nggak gitu nih dalam perjalanan gitu ya, karena kebutuhan di Jepang itu meledak gitu ya, banyak sekali kebutuhan untuk tenaga kerja di sana. Akhirnya banyak perusahaan yang tadinya ngambil magang itu berubah ke TG karena lebih cepat prosesnya, prosedurnya lebih mudah, lebih cepat kan. Yang namanya perusahaan yang penting butuh cepat orang, yang penting sini cepat kerja gitu ya. Nah, akhirnya yang untuk TG atau SSW ini newcomer pun oke ya. Kita sebut newcomer ini berarti pendatang baru. Namanya pendatang baru ini berarti dia belum ada pengalaman apapun gitu ya, belum pernah ke Jepang gitu ya. Yang penting dia punya dua persyaratan ya. Persyaratan kemampuan bahasa Jepang yaitu minimal setara dengan N4, atau produknya dari Japan Foundation itu yaitu dikeluarkanlah JFT Basic. Itu memang satu produk dari Japan Foundation untuk nanganin nih. Jadi karena banyaknya kebutuhan untuk tenaga kerja ini diciptakanlah produk ini JFT Basic ya. Memang di situ pun peruntukannya untuk mereka yang ingin kerja ke sana. Kalau kita lihat konsep tesnya itu lebih mudah daripada JLPT-nya gitu. Itu kan JLPT sama JFT Basic itu sama-sama dari Japan Foundation produknya gitu. Hanya lebih mudah. Kenapa? Karena memang peruntukannya untuk yang mau kerja gitu. Dan soal-soal tesnya benar-benar real, itu kehidupan kita ya, dalam kehidupan sehari-hari dan anak-anak yang mau kerja gitu ya. Jadi soal-soal tesnya ya seperti itu, lebih mudah sih ya. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah skill. Nah, kemampuan skill yang teman-teman minati. Nah, di sini juga sebenarnya kalau dalam artian sebenarnya salah konsep banget. Karena bisa jadi ini anak-anak kutu buku, kutu buku itu berarti dia pinter, dia di rumah doang, nggak pernah ngapa-ngapain, bisa ngerjain, udah kan tesnya cepet ya, pakai komputer aja, klik aja, dia lulus. Nah, punya 2 sertifikat ini, bayangkan Anda sudah bisa melamar sebagai pekerja berketerampilan khusus. Nah, mantap nggak tuh? Ya, mantap banget ya. Cuman modal belajar, pintar, punya 2 sertifikat, sudah dianggap sebagai pekerja berketerampilan khusus. Nah, disinilah teman-teman harus hati-hati. Ya, hati-hatinya di sini adalah apa? Tentunya teman-teman melamar ke sana bukan untuk main-main. Ya, tentunya bahasa Jepang udah oke, pastilah pintar. Nah, tinggal kalau teman-teman belum ada pengalaman kerja, nah disinilah teman-teman harus punya sikap-sikap, etos-etos bagaimana sih orang harus bekerja. Orang kerja itu kan harus punya tanggung jawab, ya kan, ada hak dan tanggung jawab. Nah, disinilah teman-teman harus bisa benar-benar memahami konsep ini, gitu ya. Jangan sampai
salah karena banyak sekali dadakan newcomer ya, tahu-tahu udah yang penting saya punya sertifikat, ngelamar. Sampai sana ya namanya aja nggak pernah kerja ya, tahu-tahu marahin, pelongo bahasa, walaupun pinter bahasa lapangan beda kan. Nah akhirnya nggak kuat lah, inilah itu, komplain lah, minta pulang lah, ada yang bahkan kabur lah. Akhirnya di sana gelandang karena ya itu tadi tidak sesuai dengan passionnya. Jadi pastikan teman-teman yang mau berangkat ke Jepang sebagai Tegino, pastikan benar-benar orang yang mau kerja. Jadi ambil sertifikat, tanggung jawab dengan program yang Anda jalani saat ini, belajar serius dan siapin mentalnya itu tadi. Mentalnya disiapin. Saya masuk tol lagi nih teman-teman saya. Masukin ke tol lagi. Jadi siapin itu tadi mentalnya, bukan modal sertifikat doang ya. Siapin teman-teman yang mau kerja ke sana. Insya Allah kalau teman-teman yang biasa kerja, nggak mesti ex Jepang lah, ya. Nggak mesti ex Jepang. Yang penting teman-teman, saya tap dulu. Jalan siap. Kita lanjut lagi. Nggak mesti ex Jepang. Ya teman-teman punya, ya itu tadi, punya mental yang bagus, kualitas etos kerja yang bagus, punya sertifikat itu tadi, udah aman ke Jepang itu gampang banget. Sekarang itu nggak kayak zaman saya dulu 2006 sampai 2009 magang, masya Allah masih susahnya bukan main ya, saingannya berat, ada tes fisik, tes kemampuan tertulis, wah ketat banget dah gitu ya. Nah sekarang itu udah interview pakainya online, nggak ada tes fisik gitu ya, bisa semuanya gampang. Nah karena semuanya sudah dipermudah ya, dimudahkan, haruslah teman-teman punya mental yang baik ya. Dipastikan perusahaan-perusahaan Jepang di sana akan menghargai sedikit saja tenaga yang keluar dari teman-teman ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan rasa penghormatan itu dengan benar-benar bergambate ya, dengan bersemangat gitu ya, untuk bisa bekerja di sana. Hasilnya udah jelas, jangan hanya gaji ya. Gaji itu pasti jelas tinggi, kalau enggak ngapain Anda ke Jepang gitu ya. Kemudian bisa jalan-jalan jelas gitu ya. Dan sekarang ke Jepang itu udah nggak mahal-mahal amat ya. Tinggal bagaimana teman-teman bisa pintar cari celah ya, pintar cari informasi dan waspada gitu ya. Kadang-kadang programnya ringan-ringan tapi ringan-ringan menjebak gitu ya. Tahu-tahu wah ini murah, di saya hanya sekian, tahu-tahu uang masuk ternyata bodong, nggak ada. Pokoknya pastikan teman-teman dalam berproses adalah sesuai dengan alur ya dan konsepnya. Jadi misalnya ini bayar dulu untuk medikal, masuk akal, silakan bayar dulu medikal ke klinik ya. Harus punya paspor dulu, silakan paspor diajukan ya. Setelah paspor diajukan, nah tanda tangan kontrak, nah dilihatlah kontraknya sudah terisi lengkap tidak ya. Di situ ada nama perusahaan, terus selama di sana teman-teman tempat tinggalnya di mana, alamatnya, apartemennya, alamat perusahaannya, penanggung jawabnya siapa, gaji, potongan itu pasti di situ ada lengkap semua. Nah itu jangan sampai di situ teman-teman ada celah yang ternyata kontraknya kontrak bodong, karena sama aja. Teman-teman pintar, para penipu di luar sana juga pasti mencari cara untuk bagaimana bisa mencengkram ya gitu ya para korban-korban baru. Wah caranya cara-cara yang baru. Jadi tetap hati-hati gitu ya. Tentunya selektif ya, cari program yang ringan seperti itu. Lanjut, tadi itu yang program TG ya, itu kondisinya seperti itu. Nah untuk yang magang sudah jelas, sudah tentu magang ini nggak perlu yang namanya sertifikat itu tadi. Teman-teman tinggal ikut program IM Japan dari pemerintah itu bisa, atau mengikuti di lembaga-lembaga SO atau sending organisasi ya, teman-teman bisa ikut di situ. Jadi tinggal belajar doang. Kalau ada job, kalau ada training order, contoh Wakasio kami ada training order, ya udah siswanya diinfokan gitu ya, kita share nih ada kebutuhan magang bidang apa ya, ada konstruksi, pengolahan makanan, kayu, sama aja kayak TG lah ya, ada macam-macam. Nah itu udah tanpa butuh apa-apa, teman-teman tinggal dipertemukan mensetsu ya, interview dengan pihak user, nanti ditemukan, interview,
Yang gagal bisa ngulang lagi interviewnya. Nah, yang lolos berarti tinggal masuk di Diklat Praterbang. Nah, Diklat Praterbang ini sama aja, tinggal nunggu COE Certificate of Quality ini terbit, seperti itu kurang lebih. Jadi teman-teman pilih yang mana gitu ya, silahkan. Kalau dalam prosesnya, kalau saran saya, baiknya teman-teman tetap ambil di jalur untuk persiapan TG atau persiapan SSW, karena mau bagaimanapun kemampuan bahasa Jepang penting. Jadi jangan misalnya teman-teman, aku ambil magang, aku udah belajar 3 bulan, aku udah selesai target belajar di LPK sekian, selesai vakum, nunggu job. Jangan, eman-eman. Selagi masih ada waktu, kejar kemampuan level bahasa Jepang ya, setinggi mungkin. Jadi pokoknya jangan ada waktu itu untuk nganggur gitu. Nah, baru sambil menjalankan proses pengambilan sertifikat, kalau ada job ya ikuti. Jadi mana yang tercepat, nggak ada salahnya. Kalau misalnya teman-teman, aku udah ngambil jalur TG, udah belajar punya JFT, atau bahkan sekarang masih proses, tiba-tiba aku udah lulus di magang, nggak ada ruginya. Teman-teman magang di Jepang bisa ambil sertifikat tersebut, kan nggak hanya di Indonesia, bisa diambil juga di Jepang. Jadi nggak ada ruginya teman-teman ya. Pokoknya sertifikat itu penting banget lah ya, untuk bagaimana kemampuan kita dalam berbahasa itu di-lock di situ, dibuktikan dari situ gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya informasikan. Jadi silahkan diukur kemampuannya teman-teman di mana, ikuti programnya. Program ini semuanya baik, mau magang mau kerja itu baik. Yang penting tergantung bagaimana diri masing-masing gitu ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Dan salam magang, salam kerja ke Jepang. Bye-bye.